ini mau ajak teman-teman sekalian, kita mau persiapkan hati kita. Saat ini kita mau hening sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kiranya kita mau sama-sama pada malam hari ini kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan lagu-lagu syukur kepada Tuhan. Dan saat ini teman-teman, mari saat ini biarlah segenap mata, hati, dan pikiran hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita buka dengan tanda kemenangan Kristus demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih, bersyukur Tuhan, kalau malam hari ini kami bersama-sama di tempat ini, di rumah kami masing-masing, kami boleh Tuhan datang di hadapan-Mu, kami boleh memuji dan kami boleh senantiasa Tuhan izinkan untuk terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapak, saat ini terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kasih setia-Mu itu tetap buat kami Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan, sungguh kami mohon ampun dan kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami sering menyakiti hati-Mu lewat pikiran dan perkataan kami, perbuatan maupun kelalaian. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami. Dan sungguh Bapa, saat ini kami percaya kuasa darah-Mu Tuhan yang boleh menyucikan dan melayakkan kami Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan memanggil Engkau ya Aba dan Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami dan Engkau yang terus mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan kami juga berdoa Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau telah menjadikan kami berharga di mata-Mu. Engkau mengatakan bahwa kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Dan saat ini biarlah kami mau Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Dan kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Atas segala apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan perbuat. Engkau memberikan Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib Tuhan. Yaitu satu-satunya putra-Mu Tuhan. Sebagai tanda cinta-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami boleh menjadi biji matanya Tuhan. Dan inilah Tuhan syukur kami. Inilah penyembahan kami Tuhan. Jadikan bejana yang indah, demikian aku dalam tanganmu. Ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama katakan, kita adalah tanah liat di tangan Tuhan. Bagaikan lihat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah, demikian aku dalam tangan-Mu. Ku sungguh berharga di matamu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjuna, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk
nyatakan kemuliaan-Mu. Bersama-sama katakan sekali lagi bagaikan tanah liat. Bagai tanah liat dalam tangan-Mu, Kau jadikan bejana yang indah. Demikian aku dalam tangan-Mu, ku sungguh berharga di mata-Mu. Bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Engkaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku dan membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah penjunan, Kau memilihku, membentukku, Kau buatku hidup di hadapan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu, untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, untuk segala cinta-Mu dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Haleluya, kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami bersyukur Engkau telah menjadikan kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Dan sungguh Tuhan, segala pujian, syukur hanya kami naikkan hanya kepada Engkau, Allah yang bertahta kekal untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah dulu, sekarang Tuhan, dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah sungguh segenap mata hati dan pikiran kami saat ini tetap terarah kepada Kristus. Apapun masalah yang kami hadapi, kami tahu kami akan melewati bersama dengan Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang pelihara kehidupan kami. Sungguh Bapa, terima kasih atas segala apa yang Tuhan boleh lakukan dan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala hormat dan pujian, syukur hanya kami naikkan hanya kepada-Mu, Allah yang berkuasa dan yang bertahta Tuhan. Dan sungguh kami saat ini kami mau memuji Engkau, kami mau bersukacita di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa roh sukacita boleh mengalir di dalam setiap kami, dan kami boleh terima sukacita daripada surga yang begitu membuat kami juga Tuhan merasakan Engkaulah menjadi satu-satunya sumber sukacita kami di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan tidak kekurangan satu apapun juga. Oke teman-teman, saat ini kita percaya kita hadir di dalam persekutuan doa online ini. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang mempersatukan kita. Amin. Dan saat ini saya juga percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang diberkati. Dan saat ini mari teman-teman sekalian,
kita mau naikkan pujian ini, kita mau naikkan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan Allah kita. Mari saat ini kita bertepuk tangan. Katakan bersama-sama. Kita mau masuk ke gerbangnya dengan ucapan syukur. Yeay. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, berkuah makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan bersama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi bersama-sama. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, teman-teman. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, sedang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Bersama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, karena Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan bersama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan bersama-sama. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Yeay. Oke teman-teman, saat ini kita sudah mengatakan bahwa Tuhan kita baik dan Dia sungguh sangat teramat baik. Oke teman-teman, saat ini saatnya buat teman-teman yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Oke, ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan? Saya kok. Ya, silakan. Oke. Jadi minggu-minggu ini itu apa ya? Sorry, audionya aman kan? Aman. Aman bro, aman. Oke, siap. Anyway, sebelumnya sorry dulu nggak bisa buka kamera karena kameranya lagi gue cabut dulu. Tapi minggu-minggu ini tuh apa ya? Tuhan kayak lagi benar-benar ngejebolin jalannya untuk aku untuk lulus gitu. Lulus dengan cepat. Karena apa? Karena aku kan bentar lagi aku kan lagi ini cari tempat untuk magang ya. Untuk aku praktek kerja gitulah. Dan aku sempat mikir kayak perjalanan ini tuh nggak akan mudah dan memang nggak mudah gitu. Apalagi kan lagi masa PPKM kayak gini gitu. Siapa yang mau nge-hire anak magang gitu kan. Sampai akhirnya tuh aku
saking aku buntunya gitu karena ngelamar secara online itu tidak efektif. Akhirnya aku discuss sama Vio waktu itu, dan dia bilang, udah kamu datengin aja itunya law firmnya. Waktu itu saya kayak, what? Datengin law firmnya lagi kayak begini gitu. Jujur lumayan ngeri-ngeri sedap juga ya di saat seperti ini harus datengin law firmnya. Tapi kalau ternyata memang itu jalannya, ya sudah. Dan di sepanjang jalan itu kayak setiap aku taruh satu lamaran, aku selalu ini semoga Tuhan, semoga diterima, amin. Aku cuma doa gitu aja. Dan waktu itu di hari Jumat kemarin aku mulainya, dan di hari Senin aku mulai taruh lagi lamaran ke satu kantor hukum, dan yang ternyata tuh yang ngebukain tuh langsung bosnya, langsung yang punya kantor gitu. Yang niatan awalnya cuman mau taruh lamaran terus pulang, ternyata di situ malah disuruh masuk, terus kemudian ditanya-tanya segala macem. Ditanya-tanya kayak, oh kamu mau magangnya dari universitas mana, segala macam. Terus kamu passionnya, kamu untuk kuliah hukum, kamu arahnya mau kemana, bla bla bla. Dan di situ saya bisa tahu gitu kalau beliau ini tuh memang sudah memberikan lampu hijau, tapi dia belum ngomong aja karena dari administrasi kampus tuh belum kasih tahu gitu. Sampai akhirnya si bapak ini ngomong kayak, ya udah kamu urus dulu administrasinya, nanti kita omongin mulainya kapan. Di situ kayak apa ya, satu beban mulai terlepas gitu. Dan akhirnya urus administrasi, puji Tuhan semuanya beres, dan ternyata ada berita bagus lagi yang Tuhan kasih di minggu-minggu ini, dan ini bikin saya dan orang-orang sekitar saya juga bersyukur akan berita ini gitu. Karena saya beberapa bulan yang lalu mengajukan tulisan, sempat gak ada kabar, dan tulisan itu digadang-gadang untuk jadi gantinya tugas akhir saya gitu. Dan ternyata tulisan tersebut diterima dan akan segera diterbitkan. Dan di situ saya kayak puji nama Tuhan, di masa-masa seperti ini Tuhan masih baik, Tuhan masih peduli gitu. Dan kurang lebih itulah yang bisa aku sharing di minggu-minggu ini. Pokoknya minggu-minggu yang bikin aku bersyukur banget lah pokoknya. Thank you. Oke, thank you Chris. Ya, buat teman-teman yang lain mungkin silakan. Ada lagi? Kok saya boleh kok. Oke, silakan Nancy. Shalom teman-teman. Jadi ceritanya waktu hari Selasa kemarin, saya benar-benar ngerasain perlindungan Tuhan gitu, kayak Tuhan tuh benar-benar ada melindungi kita, dan kayak misalnya Tuhan itu fisik tuh dia kayak selalu ngikutin kita setiap detik, setiap waktu di dalam kayak keseharian kita yang benar-benar super biasa aja gitu. Jadi waktu hari Selasa itu saya tuh diomelin sama klien. Intinya cuma hal singkat sih, hal sedikit sih, kayak transaksi dia yang menurut dia urgent itu nggak bisa kita jalanin karena di dokumen yang dia kasih tuh ada kekurangan sedikit informasi lah gitu. Nah terus kan udah kayak diomel-omelin gitu, saya juga kan kayak jadi bingung kan, duh gimana ya, harus kayak gimana. Terus mulai kepikiran apa udah aja gitu ya edit PDF gitu ya, jadi kan kayak saya tambahin tuh informasi yang diperluin, jadinya kan bisa jalan tuh kan, kayaknya nggak ada yang tahu juga kalau saya edit gitu. Nah situ tuh mulai kayak suara hati saya bilang kayak, duh jangan, kamu tuh harus jujur kayak gitu.
Tapi itu sisi lainnya udah bertentangan, tapi mau dimarahin terus sama nasabah kayak gini, emang enak gitu. Terus lama-lama tuh mulai menjurus ke Alkitab gitu. Setialah kamu pada perkara yang kecil, terus ya nggak apa-apa lah dikit mah, nanti juga bisa pengampunan dosa. Terus makin lama tuh makin besar sampai yang jurengnya, ngapain kamu takut kepada manusia, cuma membinasakan tubuh kamu doang gitu. Terus aku tuh mikir kayak, iya ya diomelin sama nasabah nggak akan bikin aku sampai mati juga sih ya, nggak akan bikin aku sampai kehilangan kerjaan juga gitu. Tapi tuh kayak aku tuh masih yang bener-bener galau, yang panik banget, yang kayak aduh, tapi kalau misalnya ini nggak jalan gawat juga kalau sampai direkturnya dia lapor ke bos aku, nanti kayak ya ribet lah gitu. Intinya aku tuh takut banget gitu. Sampai akhirnya aku kayak yang ya udahlah, cobain dulu lah, bisa nggak ya edit si PDF itu. Terus kayak Tuhan tuh tahu aku tuh mulai mencoba-coba gitu ya. Tiba-tiba pas aku mau buka si Adobe itu, tiba-tiba ngehang dong komputernya, nggak bisa dipakai sama sekali ya, kayak, duh, ngehang gitu. Aku tuh kayak yang, kok ngehang sih? Aduh Tuhan tolong dong bantuin, kenapa hal sepele ini aja jadi stres kayak gitu. Terus itu kayak Tuhan tuh ngingetin aku ya kayak, ya kamu bikin stres sendiri, orang disuruh jangan, bilang aja kayak gitu kan. Terus aku tuh kayak udah diem gitu. Terus malah jadi lama-lama terngiang-ngiang juga lagu apa ya, lagu kantor gitu loh setiap hari diputerin. Yang intinya tuh harus bekerja dengan integritas, tidak takut mengakui kesalahan kerja dan segala macamnya kayak gitu. Terus jadi ya kayak aku tuh bingung kayak ya, duh gimana ya gitu. Tapi akhirnya ya udah aku tenangin dulu dan aku memutuskan kayak ya udahlah kalau misalnya mau diomelin mah ya diomelin aja lah. Pokoknya kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak bisa aja kayak gitu. Terus yang luar biasanya pas aku mau bilang nggak bisa, muncul dong si invoice pengganti yang benar-benar dari si nasabahnya, dan menurut nasabahnya dia dapat dari si suppliernya itu. Jadi si transaksinya itu tuh benar-benar aman, lancar, kayak 5 menit sebelum cut off transaksi gitu. Itu kayak aku merasa kayak, duh bersyukur banget ya gitu. Dan pelajarannya kayak ya ini sih, kayak ya misalnya kita tuh sudah kenal Tuhan, kita tahu firman itu benar-benar hidup dan merema gitu. Tuhan tuh ada melindungi, dan bahkan dalam keseharian yang benar-benar kayak yang biasa sehari-hari aja tuh Tuhan tuh tahu tuh melindungi kita gitu. Jadi ya betapa besarnya Tuhan kita. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Nancy ya. Ada lagi mungkin yang mau bagiin sharing tentang kebaikan Tuhan? Kayaknya Bes tuh udah senyum-senyum. Ayo Bes, buka aja Bes. Enggak kok, yang lain dulu aja. Oke, ada? Cover aja, cover. Ya, saya mau bagiin kebaikan Tuhan yang ini tentang apa ya? Ya tentang kehidupan sehari-hari lah gitu istilahnya. Ya sampai hari ini ya itu aja sih yang saya pernah bagiin nggak ya? Yang intinya saya waktu itu apa? Ya intinya gini, kayak mau vaksinasi ya, vaksin gitu. Nah terus sudah gitu ya memang sama ini sih saya waktu itu bukannya mau menunda-nunda ini apa, karena udah ada jadwalnya tadinya awalnya gitu ya, dapat satu dari bekas kantor yang dulu ya, udah dijanjiin katanya bulan ini bakal dapat suntikan, atau satu lagi dapat dari alum apa, dari alumni sekolah yang istri lah gitu. Nah, cuman pas waktu udah hari H-nya, pas hari kejadiannya, yang satu tuh malah nggak ada kabar gitu ya, yang dari kantor. Terus yang kedua juga yang apa, yang dari istri teh tiba-tiba ya vaksinnya diganti gitu, dan saya nggak mau gitu kan tadinya, aduh nggak mau deh kalau pakai yang satunya lagi gitu. Akhirnya ya udah iseng nanya-nanya gitu kan, sambil berdoa gitu, aduh Tuhan bakal dapet gak gitu ya. Terus
Terus udah gitu memang ada yang ngasih tahu diarahin ke satu tempat. Terus udah gitu ya pertamanya sih katanya dikasih tahu ini bukan untuk suntikan yang pertama, ini dosis yang kedua. Kalau mau kalian nunggu aja. Ya akhirnya kita nunggu. Ternyata puji Tuhan waktu sorenya terakhir dapat juga tuh akhirnya walaupun nunggu juga gitu. Ya saya bersyukur aja, itu istilahnya yaitu kasih karunia Tuhan sih gitu. Ya udah. Satu lagi deh, dikasih kesempatan sebelum kita masuk penyembahan, ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan? Once more. Gak ada nih, tumben sepi. Biasanya rebutan. Atau grogi ada mamicun. Udah nggak ada teman-teman? Oke. Boleh deh, boleh. Diki? Kok? Diki mau? Boleh kok. Ya, silakan Diki. Aduh, gimana ya? Maksudnya ini bingung jadinya. Mungkin apa ya, bisa dibilang lebih kayak ini baru pertama kali sih yang maksudnya ujian yang benar-benar kayaknya harus gue hadapin dari saat-saat ini gitu. Maksudnya ya mungkin salah satunya ujian kekuatan gitu. Maksudnya ujian apa sih? Penguatan iman gitu loh, maksudnya kayak yang benar-benar lebih dikuatkan lagi untuk iman gue gitu kayak. Karena sorry kalau yang ini gue nggak bisa sharing karena nggak ini sih, kalau di sharing di sini mungkin nggak apa ya Ci namanya ya, Cina nggak ini loh, kalau di sharing di sini nggak bisa, emang nggak bisa di sharing di sini gitu karena menyangkut suatu private juga. Terus ya ini yang mau gue ceritain soal bahwa dimana ketika gue harus mengalami sesuatu permasalahan yang bisa dibilang cukup berat itu, ya salah satunya pada samuan gue lah ya gitu. Nah itu memang jadi kayak apa ya, gue tuh kayak sama Tuhan tuh kayak emang bener-bener disentil gitu loh, yang kayak ini ya maksudnya ujian buat lu ya gitu. Kayak gue tuh kayak ngerasa bener-bener disentilnya tuh bener-bener disentil banget gitu. Terus di situ juga kayak Tuhan tuh ngasih peneguhan kekuatan iman gue gitu. Jadi iman gue tuh dikuatkan lagi gitu. Bahwa maksudnya iman maupun iman maupun harapan. Iya betul. Iman dan enggak sih sebenarnya, bukan lebih ke pengharapan, lebih kayak ke pengendalian diri gua gitu, lebih dikuatkan lagi, lebih diteguhkan lagi gitu. Itu aja sih kesaksiannya, jadi Oke, thank you ya Diki ya. dapat Oke penguatan dari teman-teman, Tuhan. saat ini kita siapkan hati, kita mau masuk penyembahan. Bapak, saat ini kami berterima kasih, bersyukur Tuhan kalau pada malam hari ini
kami boleh terus Tuhan, kami mendengarkan kesaksian teman-teman kami. Kami percaya bahwa Engkau ya Allah setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun perkara-perkara di dalam kehidupan kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa yang mendampingi kami, menyertai kami. Walaupun kami melewati lembah kekelaman dan lembah air mata, tapi kami tahu gada dan tongkat-Mu selalu menghibur dan memberikan kami kekuatan. Sungguh Bapa, saat ini kami bersyukur, dan biarlah Bapa, kami terus Tuhan boleh beribadah Tuhan kepadamu, memuji dan menyembah Engkau. Bapak, saat ini kami juga mau Tuhan, kami terus mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau naikkan penyembahan ini untuk menyenangkan kepadamu sebagai dupa yang harum dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Dan kami mau naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang mulia, terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus
Kau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Iramasi kirabaramasi. Uramasi kiramaranaramasi. Kiramasi. Oh, haleluya. Haleluya, kami menyembahmu. Kami tinggikan Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Engkaulah Raja kami, hanya Kau yang kami sembah dan kami tinggikan. Tiada nama selain namamu Yesus. Oh, syukur kami naikkan bagi Raja kami. Oh, kami naikkan syukur, kami naikkan pujian kami kepada Raja kami. Oh, yang bertata kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Ramasye rabarabarabase. Gina ramasye. Oh, randaya ramasye. Kiramarana ramasye. Laya ramasye kiramaka ramasye. Oh, randa ramasye. Karamasye rabarabarabase. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah namamu yang kami tinggikan pada malam hari ini. Dan biarlah semua mata tertuju kepadamu Tuhan saat ini. Kami naikkan Tuhan pujian dan pengagungan hanya bagi Raja kami. Allah yang bertahta dulu kekal untuk selama-lamanya. Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya Tuhan. Engkaulah kekal untuk selama-lamanya. Ya Bapa, saat ini kami berdoa. Biarlah Kau pilih setiap hati pribadi lepas pribadi. Engkau lihat Tuhan, pribadi-pribadi yang hadir dalam PD online pada malam hari ini. Selidiki hati kami. Lihatlah hati kami. Hanya Engkau yang mengerti dan mengenal apa yang jadi isi hati kami. Huramasi kirabatakarabashi kirabatakarabarabarabarabasi. Inaramasi ramaramarabasi. Onaramasi naramayaramasi. Biarlah Bapa Engkau memberikan kelegaan dari setiap pribadi yang mengalami kesesatan. Engkau yang memberikan kelepasan bagi setiap pribadi yang terikat. Engkau memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang menderita sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kami boleh terima Tuhan kasih karunia yang daripadamu dan mujizat yang daripadamu Bapa. Sungguh biarlah Bapa saat ini kami mau terus tetap memuji dan menyembah Engkau. Dan saat-saat ini kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Bapa, saat ini kami mau berdoa. Biarlah Tuhan kami bersyukur kalau pada malam hari ini Engkau telah hadirkan Mami Chun yang akan berbicara pada malam hari ini. Kau berkati dan urati Mami Chun agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu berasal daripadamu Tuhan. Dan sungguh berikan juga kepada kami telinga dan hati seperti seorang murid, agar kami bisa mendengarkan dan kami duduk diam
Kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami menerima kebenaran firman itu dan mengimplikasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dan akhirnya segala doa ini kami panjatkan demi keagungan nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mami Cun, silakan. Amin. Selamat malam anak-anak. Semua ini anak muda ya. Paling tua si Ferdinand kali ini. Ya. Campur, sekarang campur. Karena ini campur sama orang tua. Ya ada. Ini Patricia Devina yang ikut sama saya bukan dulu, Tur. Bukan, ya sama maminya. Devina ini bukan. Bukan, beda. Beda. Apa kabar si Devina itu? Nanti disampaikan, Mam. Ya, mana aja bilang, ya. Tema hari ini kan penguasaan diri. Ya, ini aku dapat aja gini, ya. Penguasaan diri itu nggak bisa berdiri sendiri. Penguasaan diri itu adalah bagian dari buah roh. Dengerin anak-anak, ya. Jadi buah roh itu, orang bilang buah-buah roh, ada buah roh, tetapi itu dari kesatuan, ya. Galatia 5, 22, 23. Penguasaan diri itu bagiannya. Saya baca biar cepat, ya. Tetapi buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan ditutup dengan penguasaan diri. Lihat nggak? Di mana ada kasih, di situ ada penguasaan diri. Tulis dulu itu. Di mana ada kasih, di situ ada penguasaan diri. Orang nggak mau ribut, ngalah aja dah, udah ngalah, itu penguasaan diri. Ya, itu di mana ada kasih, saya ulangi, ada penguasaan diri. Kalau lihat di apa itu kasih, 1 Korintus 13:4-7, kasih itu sabar. Ditutup dengan apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Makanya pelajaran saya, antibiotiknya apa? Itu yang saya selalu pakai. Antibiotik pelajaran saya. Diam, sabar, ngalah. Pakai ini anak-anak dalam situasi, kondisi apa-apa. Diam, sabar, ngalah. Sambil menanti, nanti datang jalannya Tuhan. Ya. Jadi nggak mungkin saya punya kasih, saya punya sukacita, terus saya nggak ada penguasaan diri. Terus saya punya damai sejahtera, nggak mungkin. Misalnya kalau dikasih ini raport anak-anak SD, kan tuh ada 9 buah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ada 9 nih buah roh. Terus nggak bisa kamu punya penguasaan diri, angkanya 3, 4. Terus damai sejahtera kamu 7, omong kosong, nggak bisa begitu. Penguasaan dirinya 3, 4, tapi kelemah lembutannya 8, mana mungkin? Kitab suci berkata, tetapi buah roh, nah, buah ini ada 7 fasetnya, ada 7 fasetnya. Ada yang lebih menonjol, ada yang belum menonjol. Tetapi buah roh satu kesatuan.
ada kasih, pasti ada penguasaan diri. Kalau ada damai sejahtera, sabar, kelemah lembutan, itu pasti ada penguasaan diri. Tapi karena temanya hari ini adalah penguasaan diri, bagaimana supaya penguasaan diri, saya mau buka sedikit dengan kehidupan saya. Saya orang yang sangat tidak sabar. Di awal-awal perkawinan saya tahu kalau saya ribut sama suami saya itu karena saya kurang sabar. Sebenarnya perselisihan nggak perlu terjadi. Perbedaan pendapat boleh terjadi, tapi nggak usah sampai ribut. Tetapi karena saya orangnya emosional, karakter saya kalau mau belajar itu kolerik sanguinis saya, ya, kolerik sanguinis. Jadi nggak bisa tuh. Kalau saya salah dibilangin sekali, 2 kali, kalau terus-terusan bisa berundek. Ya. Aku kalau dengar anak-anak mau sharing, muter, aku doang, aku sudah stop. Poinnya aja, ngomong poinnya. Banyak orang bilang, mami itu nggak boleh begitu. Aduh, gua nggak tahan dengar orang muter melulu. Gitu. Ya. Poinnya apa nih, mau ngomongnya apa gitu. Tetapi ada yang nggak suka, lumrah. Tapi yang suka, banyak yang suka. Kalau ngomong to the point. Anak muda sekarang dengarnya to the point. Kalau ngomong. Ya, boleh apa enggak gitu. Dan kata firman Tuhan, hitam bilang, putih bilang. Jangan jalan di abu-abu. Kalau di abu-abu itu dari setan. Nah, gue ngomong tegas-tegas begitu. Nah, karena penguasaan diri adalah buah roh, sedangkan anak-anak, kalau langsung kamu nggak ngerti, angkat tangan ya. Perhatiin ya Ferdinand kalau ada yang angkat tangan. Ini pelajaran udah melotok di otak saya, jadi saya nggak terlalu lihat buku catatan. Berbuah jiwa menjadi kewajiban, tulis dulu itu. Setiap orang yang mengerti siapa Tuhan Yesus, setiap orang yang belajar mau kenal siapa Yesus Kristus, maka kita tahu bahwa ujung daripada kehidupan kita, Tuhan rubah mindset kita, dilahirkan kita menjadi manusia baru, diajarin bahwa hidup adalah kesempatan, disertainya kita dengan Roh Kudus, diajarin kita karya Roh Kudus, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah setiap anak Allah harus berbuah jiwa, harus. Makanya kan saya udah bilang begitu pentingnya berbuah jiwa sampai dari Vatikan bisa ditutup pagi. Jadilah semua bangsa muridku. Makanya kalau bisa ditutup Dionysius kali ingat nggak Sinta, ingat nggak pastor masih pakai baju pastor, lilin masih nyala, pastor kalimat terakhirnya apa? Ayo siapa aja yang jawab? Kau diutus. Ya, gue panggilnya Diki aja ya, Dik ya. Iya, Susah amat Dionysius. Gue panggil Diki. Kamu yang ngomong ya.
Saya, Tante. Pergilah maka kamu diutus. Ya, siapa yang ngomong itu tadi? Saya, Tante. Michael. Apa itu saya? Michael. Iya, itu amanat agung. Saking pentingnya, sayang para pastor nggak ajarin diutus kemana. Pergilah, kamu diutus. Puluhan tahun kita bilang, amin, amin. Diutus kemana, Dik? Diutusnya ngapain, Natalia? Nggak diajarin. Diutus supaya kita cari buah jiwa. Itu poin. Dulu kita nggak ngerti, orang kita bilang dulu orang Pinkster tuh waktu zaman saya battle, nyanyi-nyanyi itu di Mangga Besar segala ngecimpring cari jiwa. Protestan cari jiwa. Kita Katolik bisa, terang-terang bisa. Karena kita kagak ngerti. Kalau kita ngerti firman, mereka lebih tahu firman. Makanya mereka cari jiwa. Kalau kamu ikut SEP, ikut CAP, ikut SEPX, ikut apa aja. Pelajaran pertama adalah pengalaman bersama Yesus. Kedua, siapa Yesus. Dan kita harus cerita pengalaman berjumpa dengan Yesus. Untuk apa? Yesus bukan ada di kitab suci. Yesus harus ada di dalam hati kita. Kalau orang nggak pernah maju imannya, dia datang ke persekutuan sebagai rutinitas. Dia datang misa sebagai rutinitas, tapi nggak punya empati, orang belum kenal Yesus. Hatinya nggak pernah tergerak untuk cari jiwa. Karena apa? Yang dia pikir dia hidup udah baik, fine. Saya hidup lurus-lurus, jadi panitia sekali-sekali boleh, jadi pengurus, kalau ikut jadi pengurus juga mau, sekali-sekali, udah beres. Tapi kalau kalian baca kitab suci, kalian punya kewajiban untuk mencari banyak orang dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Ingat itu. Ya, itu bukan orang Pinkster, bukan orang Pantekosta, bukan orang Protestan. Waktu saya kecil, saya kan udah 75. Jadi waktu saya kecil 10 tahun, 15 tahun. Waduh, orang Protestan cari jiwa begini. Dibikin lingkaran. Dulu banyak lah gereja-gereja kecil cari jiwa. Protestan. Terus saya senang sama firman. PA saya di mana-mana saya bilang baca firman. Protestan. Tapi hari ini Father Joe, Bible Running with Father Joe, tahu nggak? Ada kan? Setiap kali dia coba ngomongin sama. Baca firman, saban hari doa, baca firman. Dia teriak-teriak sekarang. Saya lebih dulu teriak-teriak. Dia S3 tentang kitab suci. Karena dia tahu, tanpa baca firman, orang nggak kenal Yesus. Apalagi berbuah jiwa. Nggak punya empati sama sekali kalau orang belum mungkin kamu berbuah jiwa tanpa berbuah roh. Catat itu. Kamu belum berbuah roh. Betapa pentingnya. Nah, Yohanes 15 ayat 4 berkata, saya senang lu kalau dibantu omong satu orang siapa gitu yang habis baca,
tolong dibacain gitu. Bisa? Yohanes 15 ayat 4. Siapa yang paling cepat di sini? Ferdinand. Kenapa, Mam? Yang bantuin Mami baca firman, siapa yang paling cepat di sini? Oh, ada Ebes. Siapa? Natalia Rusli. Ayo Natalia, bantu saya cepetan. Setiap kasih saya ayat, kamu mesti baca, ya. Ada Devina juga. Sekarang baca. Ya, 2 orang nih. 2 orang. Boleh Yohanes 15 ayat 4 ya, Mam? Iya. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, berbuah. Omong kosong, kita sebagai anak Allah, sebagai manusia biasa, sebelum ngerti firman, kita bisa berbuah roh. Nggak mungkin. Kita pertama buah pertobatan dulu. Ya, saya nggak bahas buah pertobatan. Tetapi ayatnya saya kasih Matius 3 ayat 8, Lukas 3 ayat 8. Ya, saya nggak bahas. Tetapi Anda harus mengeluarkan buah pertobatan. Ketika Anda bisa mengeluarkan buah pertobatan, judi nggak judi, mulutnya dulu menghakimi, sekarang belajar penguasaan diri, direm. Dulu pelit setengah mati, sekarang mulai nggak pelit. Dulu nggak pernah punya perhatian sama orang lain, sekarang belajar perhatian sama orang lain. Zaman seperti ini kita sungguh kelihatan, ya. Maka ketika kita sudah berbuah pertobatan, jadi kita berubah kan, orang lihat kita berubah kan. Tapi kalau saya berubah tidak disertai dengan buah roh, omong kosong. Pertama, buah pertobatan. Kalau kita sungguh mau buah pertobatan, kan kita baca firman nih saban hari, pasti ada buah roh. Nah, buah roh itu 7 itu dalam satu kesatuan. Mungkin misalnya begini, yang 1 6, yang 1 5, yang 1 7, gitu dikit-dikit. Tapi hampir 1 3, yang 1 9, tidak mungkin. Ya, karena buah roh dalam satu kesatuan. Yesus yang bilang di Yohanes 15, kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Kalau di luar firman Tuhan, kita nggak bisa berbuah dari diri sendiri. Ini udah sangat jelas. Sebab firman Tuhan itu banyak yang nggak masuk akal. Misalnya, kita suruh mengampuni. Gampang ngomong, tetapi ancamannya kuat. Sebentar ya. Sorry. Jadi, nggak mungkin kita berbuah pertobatan, berbuah roh, apalagi berbuah jiwa. Berbuah jiwa artinya kita garap orang dari nggak kenal Yesus, dari tabiatnya yang nggak bagus karakternya, bersama Yesus di dalam saya, kita mengubah orang. Tapi kalau kita tidak berbuah roh, omong kosong kita bisa merubah orang. Bisa nangkep nggak nih teman-teman? Ya kan? Kita harus
berubah dulu. Baru kita bisa merubah orang lain. Maka banyak orang pinter ngajar, tetapi kehidupannya tidak jadi teladan. Bahkan banyak orang yang nggak ada yang mau berubah. Yang ngajar aja sendiri kagak berubah. Bayangkan mami yang ngerokok, omelin anaknya yang SMP ngerokok. Sambil ngomel, kamu belum bisa cari duit. Jangan ngerokok gini, tapi maminya terus ngerokok. Nggak bakalan berhenti anaknya ngerokok. Poinnya, Yesus omong di banyak bab, selalu bilang, kamu tidak dapat berbuah dari diri sendiri. Itu sangat jelas. Karena apa? Ini dia. Kasih sukacita, mana bisa sukacita. Orang yang dilihat sama hari semua duka cita. Apa yang dilihat itu semua min. Berita yang sampai semua min. Bagaimana kita bisa damai sejahtera. Ada sukacita. Mana bisa kita ada kelemah lembutan. Kalau bukan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menolong kita berbuah roh. Mati-matian kita berubah. Dulu waktu saya nggak ngerti, saya tanya, why me Lord dapat Edson? Why me Lord? Saya pikir saya udah cukup baik jadi istri, jadi mami, jadi sosok. Tapi saya suka doa sama Tuhan. Saya suka menyesal kalau habis ribut sama suamiku, aku suka menyesal. Aduh, tadi coba gue jangan sautin ya. Aduh, coba tadi gue diam aja gak ribut nih. Kalau gue diam. Ada latihan. Ada bagian kita yang mau melatih tahan. Nah, bagaimana cara latihnya? Setiap orang dikasih sama Tuhan problem masalah sesuai dengan bahu kita. Nggak sama. Setiap orang problemnya yang membuat dia emosi apa? Problemnya apa yang buat dia darah tinggi apa? Nggak sama setiap orang. Makanya aku dikasih Edson yang cacat ganda. Dari luar bisa ngomong, aku berdoa biar bisa ngomong aja Tuhan. Yang sekarang aku nyesal. Kenapa aku mintanya cuma bisa ngomong. Sekarang cerewetnya kayak cicak rowo, kayak petasan injak. Tapi secara motorik dia kurang. Kenapa dulu aku membatasi kuasa Allah. Seharusnya aku bilang Tuhan tolong Edson biar dia jadi sosok yang mandiri. Aku cuma ngomong setiap kali Tuhan kasih Edson ngomong. Kalau dia bisa ngomong, dia lapar, dia sakit, dia bisa ngomong Tuhan. Sekian tahun Tuhan jawab yang mustahil itu. Edson bisa ngomong. Sekarang dia udah ngomong terlalu cerewet. Sampai giant-giant yang gendong dia harus banyak sabar. Nah, aku yang di rumah, kalau aku pakai emosi aku penguasaan, nggak ada penguasaan diri. Kalau aku udah Edson, jangan begini, ntar gini. Nanti giant saya berani juga omelin Edson. Jadi kalau Edson udah overacting, saya tarik nafas panjang. Kalau udah keterlaluan, saya bangun dari bangku saya
saya dorong kursi roda Edson, saya masukin ke kamar, saya kunci, saya ngomel. Saya jelasin semua, saya jelasin. Entar dia lawan, dia ribut, sampai dia ngerti. Dan itu saya lakukan puluhan tahun. Maka waktu lihat dia nggak bisa kuasai diri, saya mesti rem emosi saya. Kan saya dulu suka pergi, ini aja lagi nggak pandemi. Kalau offline, saya keluar kota, saya keluar pulau, pergi-pergi. Banyak kali Edson ditinggal. Kalau saya kasih teladan yang tidak baik, tidak kuasai emosi, maka nanti yang rugi anak saya. Jadi sekarang saya belajar. Sabar kepada Tuhan itu namanya pengharapan. Sabar kepada orang lain itu namanya kasih. Sabar untuk kita maju diri sendiri itu namanya iman. Titus 3 ayat 14. Coba baca. Titus 3 ayat 14. Silakan. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik, untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Garis ya anak-anak. Supaya hidup Anda dan saya jangan nggak berbuah. Biarlah orang-orang kita yang udah lahir, kita yang rohani, kata firman Tuhan, belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Banyak sekali orang kerja bukan memenuhi keperluan yang pokok, tetapi cari duit dari saat dia kalau bisa warisan, terus mau lagi. Kitab suci cuma cukup berkata, untuk memenuhi keperluan yang pokok. Terlalu banyak orang kerja pagi, dia lagi tidur, anak udah sekolah dulu. Malam dia pulang, anak udah tidur. Jadi nggak ada waktu untuk ketemu anak. Cari duit. Itu serakah berhala, itu ada ayatnya. Ya. Kalau kita hidup serakah, itu kita penyembah berhala. Kalau nggak salah 55 Efesus 5 ayat 5, coba lihatin betul apa enggak, Natalia? Efesus 5 ayat 5. Sebentar. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Orang serakah adalah penyembah berhala. Kelas kita udah nggak menyembah berhala. Tetapi ketika kita cari duit serakah, nggak ada puasnya, itu bagian dari penyembahan berhala. Itu kata kitab suci. Ada satu lagi ayatnya 5 juga, tapi aku lupa. Kolose sama berapa? Betul apa nggak coba? Ada 2. Bahwa penyembah berhala adalah serakah. Kan satu kebenaran menjadi mutlak harus didukung oleh 2-3 ayat. Kolose 3 ayat 5 apa? Betul apa enggak? Kolose 3 ayat 5.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Amin. Nenek-nenek masih ingat juga. Puji Tuhan. Nggak ada tuh di catatan saya. Bayangin, ada 2 ayat di Kolose dan di Efesus membuktikan bahwa serakah adalah penyembahan berhala. 2 ayat jadi saksi cukup. Jadi kalian jangan serakah. Ya. Serakah ujungnya apa? Maut. Jadi kamu nggak berbuah. Kalau kamu nggak berbuah, padahal berbuah adalah kewajiban Anda dan saya. Makanya ayat bilang, biarlah orang kita belajar melakukan pekerjaan baik untuk memenuhi kehidupan yang pokok. Asal jangan tidak berbuah. Jadi berbuah ini mutlak apa enggak, Devina? Mutlak. Mutlak. Berbuah mutlak. Berbuah jiwa. Tetapi nggak mungkin kita bisa jadi teladan hidup berbuah jiwa kalau kita tidak mempunyai buah roh. Bicarakan nggak begini. Yohanes 12 ayat 24 berkata. Yohanes 12 ayat 24 berkata. Ya. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saya nggak panjang-panjang. Aku harus mati. Kalau akuannya mati, baru kita ada penguasaan. Orang yang nggak bisa penguasaan diri kan sebenarnya egonya tinggi, betul nggak? Orang yang nggak bisa sabar itu sebenarnya egonya kuat. Dia sangat mengandalkan, masa gua nggak bisa, masa dia gua kalah, masa gua dihina, masa itu. Jadi harga dirinya tinggi, sombong apa bukan, coba pikir. Makanya kalau kita diam sabar ngalah, biarin. Dikatain apa, kita diem aja. Dan itu nggak gampang. Aku harus mati dulu. Galatia 2:20. Selalu ingat catatannya. Yohanes 12:24 selalu kawin dengan Galatia 2:20. Satu orang baca lagi, coba Galatia 2:20. Diki. Ayo, jangan buang waktu. Ayo, Natali lagi deh. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, poinnya adalah aku harus mati dulu. Akunya mesti mati. Kalau akunya mati, orang yang rendah hati terserah. Coba, ya kan? Yang paling nggak bisa penguasaan diri orang yang pintar, orang yang punya sesuatu, orang yang diandalkan, itu yang susah. Coba bantu asisten rumah tangga kita, sopir kita, semua bisa penguasaan diri. Karena dia hidup di bawah, kita di atas. Jadi suka nggak bisa penguasaan diri. Tapi ingat sekali lagi, penguasaan diri, kekuatan sendiri nggak bisa.
harus ada pertolongan Tuhan. Kita baru dapat berbuah melalui penderitaan-penderitaan yang Dia izinkan dalam hidup. Ya kan? Melalui banyak penderitaan, kita baru bisa ada penguasaan diri, ada kasih, ngerti hidup, ada kelemah lembutan. Bandel terus dihajar terus. Nah, aku mau kasih ayatnya nih, lihatin ya. Orang tuh yang penguasaan diri kurang, ini nenek-nenek kalau ngomong tegas-tegas aja, ya. Sebenarnya isinya baru sedikit, tetapi dia nggak tahan, dia mau ngomong aja yang paling banyak. Padahal modalnya cuma sedikit. Orang yang isinya bagus, penuh, dia pakai ilmu padi. Makin berisi, makin merunduk. Ingat itu. Tapi orang yang sedikit-sedikit, penguasaan dirinya kurang dikit-dikit, bludrek, sebenarnya dia lagi menutupi kekurangannya. Jadi dikit-dikit dia ngamuk. Suami yang berbuat salah sama istrinya, pulang telat, janjinya nggak jadi terus. Sebelum istrinya ngomel, dia udah ngomel lebih dulu. Supaya dia jangan diomelin. Sebenarnya dia ngamuk, begitu sebenarnya bakal tutupi kelemahannya. Supaya kita lihat dia kuat, keren. Waduh, gitu. Padahal orang yang bisa menguasai dirinya, dia baru bisa menguasai orang. Maka dia bilang begini nih, Efesus 4 ayat 17-19. Efesus 4, 17-19. Terus? Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri pada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah dengan segala macam kecemaran. Ya, jadi lihatnya, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, lihatnya, kekerasan hati, degil hati mereka, perasaan jadi tumpul. Mereka nurutin aja hawa nafsu, nggak mau kalah aja, nggak ada penguasaan diri, nggak mau kalah sama orang. Ada tuh orang begitu. Kalau di Uber terus juga dia kan nggak ngerti, dia cuma tahu kulitnya doang. Tetapi kalau di depan orang dia nggak mau kalah gitu. Makanya ayat ini bagus sekali kalau menurut saya. Jangan hidup sama seperti orang yang tidak kenal Allah. Kalau orang yang kenal Allah, pikirannya panjang, pengertiannya bagus, maka dia nggak mau pikirin awak dewek gitu loh. Kebodohan, coba dibandingin bodoh. Coba baca lagi 2 Korintus 10, 12. 2 Korintus 10 ayat 12. Korintus 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ya. Apa tuh artinya? Saya membandingkan kelebihan saya dengan sesama. Mendingan saya dari Ferdinand. Mendingan saya daripada Natali. Saya kan nggak kayak si Natali. Saya kan nggak seperti si Ferdinand. Saya kan lebih. Jadi
membandingkan, menggolongkan orang tertentu yang memujikan diri sendiri, tetapi ukurannya manusia. Bisa nangkep mana? Anda kan lihat manusia cuma sekali-sekali. Jangan pikir kita lebih dari dia. Kita nggak tahu. Di pihak lain, di sisi lain, dia punya kelebihan yang kita nggak tahu. Makanya jangan sombong. Makanya jangan menghakimi orang. Seharusnya kita membandingkan diri kita dengan firman Tuhan. Tulis. Kalau kita membandingkan sama sesama kita, kita seringkali merasa kita lebih. Tetapi kalau kita membandingkan sama firman, saya kasih contoh. Saya lihat, saya bisa ampuni orang 4 kali, 5 kali, saya masih, orang nggak benar, saya masih bisa ajak makan, masih bisa bayar. Aduh, mendingan gua dia lagi cerita, lu baru 2 kali aja disakitin, lu udah kagak lupa. Natali, gua udah bisa 5 kali. Jadi kan aku lebih dari kamu kan? Tapi ada satu perikop di kitab suci. Kalau satu hari ada orang berbuat kesalahan sama kamu 7 kali. Tapi dia minta maaf. 1 hari 7 kali berbuat salah. Dimaafin ya. Yesus bilang, ampuni dia. Terus murid-murid bilang apa? Tambahkan iman kami. Artinya apa? 1 hari orang cari salah sama kita sampai 7 kali. Dengan kekuatan sendiri kita nggak bisa mengampuni orang. Makanya murid-murid bilang, tambahkan iman kami. Artinya kalau Roh Kudus yang kerja, iman bertumbuh, kita bisa. Dari awal Allah udah bilang, dengan kekuatan sendiri kita nggak bisa berbuat. Harus ada pertolongan Roh Kudus. Kita bisa menghasilkan buah. Lagi Zoom. Aku lupa matiin. Lagi Zoom sayang, lagi Zoom. Mami nggak bisa, ya. Hati ini mana lagi gue ini nggak ngerti. Nah, saya mau kasih kalian alangkah bodohnya kalau kita nggak berbuah roh gitu loh. Ya, tadi kan ada 2 kali. Amsal 5 ayat 23. Makanya ya kalian ya nggak boleh nggak belajar. Kalian masih muda. Kalian harus kenal jalan kebenaran. Kalian harus kenal siapa Yesus. Kalau kalian kenal siapa Yesus, penderitaannya, rencananya bakal kita gitu indah, pasti Anda bisa berbuah roh. Dan di dalam buah roh ada penguasaan Dia. Amsal 5 ayat 23. Nah, Amsal 5 ayat 23, ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. coba, garis tuh. Tidak menerima didikan. Banyak orang suruh belajar kitab suci. Alah, nggak usah racun, nggak pakai kitab-kitab suci. Gue pokoknya nggak jahat sama orang, gue nggak makan duit orang, gue nggak makan hati orang, gue hidup baik-baik, masa gue nggak selamat gitu.
Itu namanya orang yang tidak mau terima didikan. Dan karena kebodohannya, dia nggak tahu apa-apa, maka dia tersesat. Orang ngomong apa dia ikut, orang ngomong apa dia ikut. Makanya Amsal 9 ayat 6 bilang apa? Amsal 9 ayat 6. Amsal 9 ayat 6, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Apa itu pengertian? Saya udah sering sekali kasih di sini. Siapa yang tahu pengertian? Apa itu pengertian? Tadi juga udah keluar, ada pengertian tadi sekali, cuma saya lewati. Ya. Ayo, apa yang tahu pengertian apa? Ayo dong. Nah, tadi di Efesus 4 ayat itu, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam diri mereka. Jadi kata pengertian udah keluar 2 kali malam hari ini. Siapa yang mau coba pengertian itu apa? Firman Allah, Mami. Firman bukan? Hikmat. Ayo lain. Hikmat bukan. Satu lagi. Pengertian akal budi. Dan kalau saya betulin yang ada yang mau coba lagi? Permulaan pengetahuan. Permulaan pengetahuan. Lebih baik ayat tafsir ayat. Ya. Amsal 9 ayat 10 itu artinya pengertian. Coba baca Natalia. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ya, jadi pengertian apa? Mengenal yang Maha Kudus. Ini teman-teman, ini biar kamu tertancap. Kalau kamu kenal siapa Yesus yang benar-benar, hidup kamu nggak khawatir. Jadi nggak perlu marah, nggak perlu egois, pasti ada penguasaan diri. Di hari tua saya belajar firman setiap hari, saya bergumul sama firman setiap waktu saya baca firman karena saya hobi. Hari ini di hari tua saya sangat merasa bersyukur sama Tuhan. Udah nggak terlalu kepengen ingin apa-apa. Dulu mau makan, udah janjiin mau makan GM aja. Terus nggak bisa makan, aduh sedihnya, rasanya segala apa udah salah. Dulu. Atau udah lagi, udah dijanjiin mau pergi kemana itu nggak jadi. Nggak marah-marah, tapi masih nggak bisa damai. Belajar bersyukur. Dipergi boleh, nggak pergi boleh. Diajak oke, nggak diajak nggak apa-apa. Dapat puji Tuhan, nggak dapat nggak apa-apa. Karena apa? Karena sukacita yang dari Allah. Damai sejahtera yang dari Allah. Sebab ayatnya begini. Damai sejahteraku, kata Tuhan, kuberikan kepada ibu Jun. Sukacitaku, kata Yesus, kuberikan kepada ibu Jun. Ketika saya udah punya damai sejahtera dan sukacita yang dari Allah Bapa, maka hal-hal kecil yang nggak jadi soal bagi saya. Amin. Belajar firman. Nanti makin bertambahnya umur, kamu akan tambah bijaksana. Jadi pengertian adalah pengenalan akan Tuhan. Makanya kalau kita masukin di Efesus, tadi kan aku bilang ada di Efesus 4 kan. Maka begini nih, jangan hidup lagi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengenalan dengan Allah yang gelap.
jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Jangan menjadi bodoh, ingat nggak? Makanya Amsal 9 ayat 6 dia bilang, buang tuh kebodohan, buang. Buang artinya apa? Tinggalkan, belajar. Apapun ada waktu, ada kesempatan belajar, maka kamu akan hidup. Ikuti jalan pengertian, kata ayat 6. Takut akan Tuhan. Coba bayangin ya. Banyak orang bodoh yang tahu sejarah orang lain, tetapi egonya kuat. Tidak bisa terima nasihat, tidak bisa terima didikan. Tetap keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu. Kalau kita suka guyon apa Natali? Auban. Herannya ada ayatnya. Yesaya 48 ayat 4. Coba. Yesaya 48 ayat 4. Yesaya 48 ayat 4. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan berkepala batu. Oh batu, satu ayat aja bisa ada 3 begitu. Coba baca lagi begini nih ya. Berani nggak nih kayak Ibu Cun baca? Oleh karena Tuhan tahu bahwa saya tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Kalau saya enggak tegar kepala batu, saya bisa penguasaan diri. Tetapi karena saya tegar tengkuk, keras kepala batu, jadi saya nggak mau kalah, saya nggak ada penguasaan diri. Kisah 7, kalau itu ayatnya perjanjian lama, ini perjanjian baru, coba. Kisah 7 ayat 51. Kisah 7 ayat 51, silakan. Kisah 7 ayat 51, hai orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus sama seperti nenek moyangmu. Demikianlah juga kamu. Ya, coba. Keras kepala, pancar kehidupan. Seharusnya kita yang kenal firman, kita harus sunat hati telinga. Artinya begini, yang nggak perlu mau diomong, not your business. Jangan kepo, terlalu kepo. Jadi nggak dibuang tuh, nggak sadar. Input akan mempengaruhi output. Makanya disaring-saring yang masuk di telinga. Hati juga yang dikotor-kotor dibuangin, gitu loh maksudnya. Ya kan? Nah, satu ayat saya mau kasih sebelum saya tutup, aduh masih ada, saya udah sampai sini aja dah. Saya mau kasih satu ayat bagus. Ini ya. Yehezkiel 3 ayat 7 dan 8. Yehezkiel 3 ayat 7 dan 8. Yehezkiel 3 ayat 7 dan 8. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan. Engkau tidak mau mendengarkan. Pelan-pelan. Itu yang baca siapa itu? Iya, Mi. Bentar. Akan tetapi. Siapa yang baca tadi? Vina, Mi. Nah, bacanya alon-alon, Vina. Alon-alon. Baik, Mi. Iya, coba mulai Akan lagi. tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Coba lihatin ya, 2 ayat saja, kamu lihat disebut berapa kali. Kaum Israel kepala batu, tegar hati. Omong lagi ayat 8, kepala batu melawan ketegaran hati. 2 ayat full dengan kata begitu.
Tetapi ada satu kalimat yang bagus. Kalau kita nanti ketemu orang yang kita sayang, tapi kepala batu, tegar tengkuk nih ya, Tuhan berjanji membajakan semangat saya melawan ketegaran hati mereka. Garis bawahi teman. Dibajakannya semangat kita. Makanya saya nggak bosan-bosan. Tahu bakal diomelin, tapi saya ngomong lagi. Nggak bosan-bosan. Pasti diomelin, ngomongannya dia sampai kita udah tahu. Tapi kita ngomong lagi. Dan aku nggak sakit hati. Aku nggak jengkel. Karena Tuhan membacakan semangatku. Karena saya punya empati supaya dia selamat. Saya mau dia berjalan di jalan yang benar. Saya tahu dia salah, jadi saya mesti bilang dengan resiko apa? Resiko saya tidak disukai. Tetapi ketika saya berjalan di dalam kebenaran, saya tahu ini bagian saya, ini tugas saya. Saya tidak terikat oleh siapapun, maka saya merdeka. Kata firman Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 5b. 2 Kor 3 ayat berapa ya? Apa coba cari betul apa enggak, lupa tuh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sorry, Oma, boleh diulang ayat berapa? 2 Kor 3 ayat 17. Kalau 2 Kor 3 ayat 5 itu kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Tapi kalau 2 Kor 3 ayat 17, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Betul nggak, Nathan? Betul. Sebab Ya. Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Jadi teman-teman, kalau saya tidak terikat oleh apa lagi, tidak mengandalkan manusia lagi, maka dalam pemberitaan saya punya kebebasan. Ya. Kalau saya terikat sama banyak hal, kalau saya mengandalkan manusia, manusia yang saya andalkan ada di situ, saya nggak berani ngomongnya. Tetapi ketika saya memiliki Roh Kudus, saya udah nggak terikat oleh apa-apa, maka saya punya kemerdekaan. Ingat ya, ada pertanyaan satu lagi sebelum saya tutup. Jadi bagaimana dong? Saya tahu saya harus berbuah roh, tapi sulit Cun, bukannya nggak mau. Gue tahu gue mesti sabar, gue mesti lemah lembut, tahu, apalagi penguasaan diri. Tapi how? Saya kasih 2 ayat terakhir. Herannya sama, tetapi berdekatan di Roma 6, pelan-pelan. Roma 6, 17-18. Ini 2 ayat terakhir. Roma 6, 17-18. Silakan baca. Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati ajaran yang diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Coba lihatin ya. Dahulu memang dosa, sekarang dimerdekakan. Baca ayat ke-22-nya lagi saya. Pengajar 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Luar biasa nggak ini ayat? 17, 18, 22 cuman mengulang. Kalau kita jadi hamba dosa, banyak dosa, sekarang ketika kita udah belajar firman, ayat 18-nya sangat jelas. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
sejajar. Bahasa lain, kalau kamu mau dimerdekakan dari dosa, kamu harus menjadi hamba kebenaran. Bukan hamba PD, bukan hamba gereja, bukan hamba komunitas, tetapi hidupmu menjadi hamba kebenaran. Apa hamba kebenaran? Setiap langkah hidup saya, sikap hidup saya, tutur kata saya berdasarkan kebenaran. Itu diulang di ayat 22. Tetapi sekarang setelah saya dimerdekakan dari dosa dan setelah saya menjadi hamba Allah, bukan hamba komunitas, bukan hamba gereja, kelompok, bukan. Tetapi saya menjadi hamba Allah. Apa hamba Allah? Setiap kali krisis, saya ingat firman Tuhan. Setiap kali saya mau pilih, saya berjalan di atas kebenaran Tuhan. Ketika saya mau lakukan sesuatu, saya pikir, ini layak nggak nih saya lakukan sebagai hamba Allah? Bisa nangkap perbedaannya? Kalau kamu jadi hamba gereja, belum tentu kamu berjalan di atas kebenaran. Ada banyak orang aktif di persekutuan, tetapi nggak kenal firman Tuhan. Pokoknya saya melayani aja perbuatan baik, masa singa masuk surga. Tetapi kalau kamu mau lepas dari dosa, kamu mau lepas dari keterikatan, jadilah hamba kebenaran atau menjadi hamba Allah. Allah adalah roh, roh adalah firman. Jadi itu 3 kesatuan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah. Firman adalah Allah. Jadi kalau mau lepas daripada dosa, keterikatan, menjadi hamba Allah. Hamba Allah apa? Berjalan di atas kebenaran. Maka dibalik lagi, perlu apa enggak coba baca firman setiap hari? Kamu bisa penguasaan diri. Semakin kamu baca firman banyak, terus kamu tanamkan di dalam hati, perlahan tapi pasti, satu hari, pasti hilang. Karena penguasaan diri itu yang susah, karena ego kita tinggi, kesombongan kita tinggi. Tapi ketika kita belajar firman, maka Tuhan ubah kita menjadi rendah hati. Ketika kita jadi lemah lembut rendah hati, kita pasti punya penguasaan diri. Tapi kalau kamu nggak mau belajar firman, terus nggak mau berlatih, kayak saya dikasih latihan. Saya belajar firman, tapi saya dikasih latihan. Sekarang 2 latihan saya. Tapi suami saya umurnya udah 80. Sejak COVID dia sakit. Rada-rada lupa segala apa. Kupingnya jauh udah gak kedengeran. Jadi saya jelasin ke apa dia gak ngerti. Jadi saya butuh bangun, saya ngomong di kuping dia, baru dia bisa ngerti. Dilatih, semakin tua saya dilatih sama Tuhan. Kita ngomong kencang gak apa dia ngerti, dan diem aja. Coba. Apa bukan saya mesti belajar sabar. Tuhan baik, kata saya. Tuhan mau saya lebih baik. Makanya dikasih besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Ada pertanyaan, saya senang kalau kamu mau nanya. Jelas apa enggak pelajaran saya, Natalia? Jelas, Oma. Jelaskan. Coba kasih poin yang Oma pengen dengar. Ngomong dengan 5-6 kalimat.
tujuan kita hidup di dunia, yang pertama buah pertobatan, yang kedua buah roh, dan ketiga itu baru saja kita harus melekat sama man, karena itu hamba kebenaran, roh adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Gitu aja dari saya. Betul. Kan dengerin, terusin dong, belum selesai. Penguasaan diri, temanya adalah bagian dari buah roh. Iya. Kita harus memiliki buah roh supaya kita bisa berbuah jiwa. Sebab berbuah jiwa adalah kewajiban setiap orang yang mengakui sebagai anak Allah. Jelas ya? Vina, jelas nggak? Saya kasih Vina. Iya, Mi. Coba apa yang kamu mau tanya atau kamu respon apa? Belum, Mi. Belum. Vina yang mana sih mukanya, coba yang tinggi itu ya, bukan ya? Yang suka jemput saya pakai itu siapa sih? Vina, Vina keluarin mukanya Vina. Yang mana ini Vina? Ini Host. yang dulu jemput pakai mobil yang makan di Cibadak. Sama Natali makan mie. Oh iya, ini dia kacamata. Iya Vina. Iya benar. Yang ikut komen, Mam. Arwin? Apa? Arwin, jelas nggak pelajaran Om Acun? Arwin Sutanta. Agak sulit diterima, Mi. Halnya apa? Ayo. Karena saya karena saya termasuk dalam orang yang dengan tanda kutip kalau pengendalian diri ini sangat minus sekali, Mami. Jadi pengajaran seperti itu gimana ya gitu kan, Mas, kayak misalnya contoh tadi kalau orang yang keras kepala itu kita harus bersabar diri gitu kan, Mami. Itu bagi saya itu ini contoh aja ya, Mami, ini baru kejadian bulan lalu sih. Jadi saya itu baru memarahi orang gitu. Jadi karena orang itu ngeyel sekali gitu, nggak bisa dikasih tahu gitu. Jadi susah dikasih tahu gitu. Jadi kayak tadi kan kita harus sabar, harus dada gitu. Kadang-kadang, mohon maaf ya, Mi, saya kadang-kadang manusia gitu kan. Ada batas diri saya gitu kalau saya sabar. Tapi kalau udah pada titik tertentu, ini kayak bom atom yang meledak gitu, Mami. Bukan gitu langsung nggak pandang gitu. Dihantam aja gitu, Mami. Kalau ya saya bagus jujur ya, Mami, daripada saya ini kan maksudnya kamu umur daripada saya berapa? munafik atau gimana, saya ngomong apa adanya. Saya kayak gitu, Mami. Makanya umur berapa lu? Ketika tadi mau bilang seperti itu, bisa nggak gitu? Gitu sih, Bisa. Mami, yang saya bilang. Aduh, ini kayaknya saya nih susah banget untuk kayak gitu, sangat sulit bagi saya. Arwin umur berapa? Umur 31, Mami. Udah punya anak? Arwin sudah menikah? Buka dong, buka. Suara kamu nggak kedengeran. Untuk punya anak belum, Mami. Orang jodohnya aja belum ada. Gimana mau punya anak? Apa? Belum menikah? Gimana? Belum menikah, Mami, makanya belum punya anak. Oke, dengerin gue nih, Arwin. Kan aku nggak nanya dalam-dalam. Kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, Mami. Lelakinya kamu doang? Kami semua laki-laki, Mami, tidak ada perempuan, Mami. Jadi dalam garis keturunan dari keturunan keluarga itu perempuan itu sangat istilahnya itu langka gitu loh, Mami.
bisa Oke, dibilang oke. sangat sulit gitu loh. Oke. Sekarang kamu bagian apa nih kuliahnya? Selesainya bagian apa? Manajemen keuangan, Mami. Sekarang kerja di bank. Enggak, sekarang jadi trader Nih, dengerin. Saham, cryptocurrency, Mami. didengerin. Ini kita udah kelar loh ya, kita ngobrol boleh nggak sebentaran, Ferdinand? Apa mesti nyanyi lagi nggak? Silahkan, Mam, silahkan. Aku cuma pakai Arwin jadi contoh pelajaran saya. Arwin, saya udah 75 tahun, saya jadi konselor udah 30 tahun lebih. Kenapa kamu meledak-ledak? Karena kamu orang pintar. Kamu pintar dan kamu cakep sekali. Kamu pintar, kamu cakep, dan kamu orangnya nggak sabaran. Mau kerja cepat, sak gitu. Kalau orang greget leto nggak pakai aja malu gitu. Jadi kamu berharap orang lain seperti kamu. Kamu berharap otaknya orang itu seperti otak kamu. Masa lu kagak ngerti, gue udah bilang gini, greget begitu. Iya, Tetapi kurang lebih seperti itu. ingat Armin, otak orang itu sesungguhnya nggak sama sama kamu. Saya pemimpin di komunitas saya. Saya punya tim 30-an anak. Nggak sama otaknya. Saya orang nggak sabar. Kalau ngomong diulang-ulang. Greget kan tadi saya udah bilang, kalau orang ngomong muter-muter, Ibu Cun, Mami Cun, gini-gini muter. Stop. Lu mau ngomong apa? Cepetan ngomong apa? Gitu, gue udah gak sabar. Tapi hal-hal jasmani membuat kamu kurang bisa rendah hati. Kamu kurang rendah hati, Arwin. Sorry, Oma. Tuhan gak suka orang gak rendah hati. Lawan dari sombong adalah rendah hati. Karena kamu bisa segala dan kamu bisa melakukannya, maka kamu gak sabaran sama orang yang di bawah. Kamu di bawahnya tanda kutip ya, yang kurang cepat kayak kamu, kurang pintar, kurang segala-gala. Itu kamu kurang sabar. Dan itu kalau kurang sabar, itu sombong. Kalau kamu makin belajar firman, Arwin, kamu akan belajar rendah hati. Sayang, kamu pintar, kamu cakep, kamu bisa segala. Ayo, kamu belajar rendah hati. Nanti cewek antri, sekarang gue cewek udah antri. Tapi kalau cewek antri, entar lihat tabiat lu begitu, orang jadi takut. Tapi udah cakep, udah pintar, bisa kerja, terus lu rendah hati. Coba belajar supaya Tuhan bisa kepake kamu luar biasa. Mau nggak kamu jadi pelayan Tuhan? Mau kan? Nggak kebetulan loh, Tuhan kasih kita muka cakep, tinggi besar, cewek cantik. Bener, saya ada pelajaran lain, pelayanan. Orang kalau yang ngomong, coba misal Ibu Cun saya udah 75. Tapi saya pakai baju hitam, atas putih, baju hitam kayak Pantai Costa, tau gak gitu. Terus rambutnya lurus, nggak pakai apa-apa. Terus ngomong penginjilan. Lihatnya aja udah capek, bener gak itu? Coba yang ngomong tuh ada teman saya, keren semua. Tuhan pakai. Coba yang jadi pengkhotbah orang cakep, pinter kayak kamu, terus kamu rendah hati. Wah, tante-tante anak muda kelapak-kelapak udah dilihatin. Kalau lu pinter ngomong firman. Up to you.
tujuan hidupmu apa. Kalau tujuan hidupmu jelas, percaya Oma, hidup jadi sederhana. Oke. Udah, ayo terusin aja acaranya. Yuk. Ya Mami.